Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Handayani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Sanudin Banten, kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Raudah Zaimah Dalimunte MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi konsep perilaku manusia. Sikap adalah salah satu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Sikap dalam bahasa Inggris disebut juga dengan attitude. Sikap merupakan salah satu yang paling mendasar atau yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Setiap manusia memiliki kepribadian dan sifat yang berbeda-beda. Terkadang juga itu dipengaruhi oleh emosi, jiwa, etika, nilai, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Perilaku manusia juga dikelompokkan dalam beberapa hal, seperti perilaku wajar, perilaku yang dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, perilaku manusia merupakan suatu tindakan sosial yang paling mendasar dalam tingkah laku manusia. Adapun tujuannya untuk mengetahui konsep perilaku manusia adalah mengetahui bagaimana perilaku manusia, mengetahui karakter seseorang atau memahami karakter seseorang, memahami dalam perkembangannya, mengetahui aspek dan tahapan atau prosedurnya, serta apa kekurangan dan kelebihan dari konsep perilaku manusia tersebut. Aspek dari perilaku manusia ada ruang terbuka publik. Sebagai ruang terbuka yang bersifat publik, maka berbagai aktivitas dapat dilakukan manusia baik perorangan maupun berkelompok. Adapun tahapan dalam perilaku manusia yaitu kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dan dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang juga terdiri atas 3 bagian yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat ego atau pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial dan rakus. Sedangkan superego adalah jalinan antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami sehingga membentuk hati nurani. Dan yang terakhir, ego. Ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional. Adapun kelebihan dari konsep perilaku manusia tersebut. Kelebihannya yaitu kepribadian seseorang berkembang melalui proses bertahap dan berlangsung secara seumur hidup. Kepribadian seseorang hanya dapat berkembang dengan bantuan orang lain. Dari gambaran diri yang diberikan orang lain kepada kita, itu akan membentuk kepribadian dalam diri kita. Adapun kekurangannya dalam konsep perilaku manusia ini, yaitu terkadang manusia tidak tahan dengan kritikan yang diberikan kepadanya, sehingga mudah marah atau emosi. Bersifat hiperkritis, yaitu cenderung meremehkan kemampuan orang lain dan memperhatikan apa-apa yang membuatnya dipuji oleh orang lain. Pesimis dan enggan bersaing terhadap kompetisi karena tidak lebih mampu dari orang lain. Ada faktor yang mempengaruhi konsep perilaku manusia juga seperti lingkungan, faktor bawaan yang bersangkutan dari individu tersebut. Baik, cukup sekian
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.